Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang bertemu kembali di dalam acara ringkasan Sekolah Sabat bersama kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat bersama saya Pendeta David Panjaitan. Kali ini tampilan kita agak kembali berbeda atau serupa dengan penampilan beberapa pekan yang lalu oleh karena PPKM sudah agak sedikit dilonggarkan, PPKM level 4 sehingga kami bisa kembali rekaman di studio. Kami berharap tayangan kali ini akan lebih enak dilihat dibandingkan 2 episode yang lalu. Baik, kita sudah masuk di pelajaran Sabat yang ke-6 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat Istirahat di dalam Kristus atau Rest for the Restless. Judul pelajaran Sabat ke-6 adalah Menemukan Istirahat dalam Ikatan Keluarga. Saya melihat pelajaran ke-6 dan ke-7 itu satu rangkaian yang menjadi satu, di mana pelajaran ke-6 dan ke-7 membicarakan tentang pengalaman Yusuf dan juga keluarganya, saudara-saudaranya yang saya maksud. Pada waktu Yusuf proses dia tiba di rumah Potifar di Mesir, dan juga pada saat dia berada di Mesir, waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Jadi pelajaran ke-6 ini adalah proses bagaimana dia bisa tiba di Mesir. Baik, ayat yang diambil atau ayat hafal yang diambil oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat kita dari buku 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dan 18 yang isinya demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi penulis mengambil ayat hafalan ini dengan satu pengharapan bahwa kita tidak kehilangan. Ya, tidak kehilangan atau kita akan terbawa dalam satu situasi di mana kita mengabaikan hukum dan kasih Yesus Kristus. Itu yang diharapkan oleh penulis. Mengapa? Karena yang terjadi di dalam keluarga Yusuf atau Yusuf dan saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya, yaitu disfungsi daripada keluarga. Yang seharusnya keluarga itu adalah tempat di mana anak-anak atau anggota keluarga mendapatkan ketenangan. Kalaupun ada persoalan di luar rumah, keluargalah yang akan atau di dalam lingkungan keluarga lah mereka akan mendapatkan ketenangan, penghiburan, kekuatan, sesuatu yang membuat mereka semangat kembali, itu seharusnya ada di keluarga. Tetapi dalam situasi ini justru sebaliknya, Yusuf tidak mendapatkan itu. Saya langsung masuk ke alinea yang kedua di pelajaran Sabat petang, dikatakan satu contoh penyelewengan fungsi keluarga. Jadi fungsi daripada keluarga Yusuf atau Yusuf berada di satu keluarga yang disfungsi, saya katakan tadi. Kita bisa memilih banyak dalam hal hidup, tetapi bukan keluarga kita. Kita tidak bisa memilih kita berada di keluarga mana. Contoh seperti saya adalah saya marga Panjaitan, saya tidak bisa memilih menjadi keluarga Panjaitan yang mana, tapi saya berada, memang Tuhan sudah tentukan saya berada di keluarga Panjaitan yang sekarang ini. Itu maksud daripada pelajaran kita. Tidak ada yang sempurna. Dan tidak satu pun dari antara kita memiliki keluarga yang sempurna dan hubungan keluarga yang sempurna.
Beberapa dari kita diberkati oleh orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya yang mencerminkan kasih Allah. Tetapi banyak yang terus puas terhadap kurang dari ideal. Ya, jadi eh, walaupun hubungan keluarga itu tidak ideal, banyak yang puas dengan situasi itu. Hubungan keluarga seringkali rumit dan menyakitkan, membuat kita gelisah, terluka, dan membawa banyak beban emosional yang kita pada gilirannya lepaskan dari apa? Dari diri orang lain. Jadi eh, Yusuf berada di satu keluarga yang dia tidak bisa pilih, dan keluarga itu disfungsi dari yang sebenarnya. Yang dirasakan oleh Yusuf adalah dia berada dalam satu lingkungan keluarga yang rumit hubungannya, ya, rumit, menyakitkan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Penyelewengan fungsi daripada rumah. Ada hal yang menarik di sini. Di alinea yang kedua setelah huruf kalimat bold dikatakan demikian. Persaingan antara para ibu jelas menular ke anak-anak. Oh, ini pelajaran penting buat para ibu. Jangan ada persaingan di antara ibu. Yang tumbuh siap untuk berkelahi. Sebagai anak muda dewasa, abang-abang Yusuf sudah membantai semua laki-laki di kota Shikem. Ruben, kakak lelaki tertua, menunjukkan dominasi dan pembangkangan kepada ayahnya yang sudah lanjut usia dengan tidur bersama Bilha, hamba Rahel, dan ibu dari beberapa anak Yakub. Satu hal yang menurut saya mengerikan, ya, istilah saya mengerikan, ibu. Karena kita sama-sama tahu Yakub mempunyai dua istri, kan, kita sama-sama tahu, yaitu Lea dengan Rahel. Jadi rupanya di antara Lea dan Rahel ini ada persaingan juga. Sehingga persaingan itu tanpa sadar ditularkan atau diturunkan kepada keturunan mereka, sehingga kita bisa lihat di sini bagaimana Ruben, ya, kakak paling tua, itu melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap orang tuanya. Baik, sementara itu saudara laki-laki Yusuf, Yehuda, mengira menantu perempuannya yang janda sebagai pelacur dan akhirnya memiliki anak kembar bersamanya. Bayangkan Yehuda tanpa sengaja mengadakan hubungan dengan menantunya dan melahirkan anak kembar. Itulah penyelewengan fungsi di dalam rumah tangga. Dan kalau kita melihat di alinea yang berikutnya yang di atas, rupanya itu sudah dimulai dari sejak nenek moyang Yusuf di atas. Yusuf tahu tentang keluarga yang tidak berfungsi baik. Itu sudah dimulai dengan kakek buyutnya Abraham dan Sarah. Ketika Sarah menyadari bahwa dia mandul, dia meyakinkan Abraham untuk pergi kepada hambanya Hagar. Lalu Hagar segera setelah Hagar mengandung, persaingan pun dimulai. Ya, bayangkan ini persaingan di antara para ibu, para istri. Bertumbuh dalam atmosfer ini, Ismail dan Ishak membawa ketegangan itu ke dalam keluarga mereka sendiri. Ishak menunjukkan kesukaan kepada Esau. Dan Yakub menghabiskan hidupnya berusaha untuk mendapatkan cinta dan penghargaan ayahnya. Ya. Ini disfungsi atau fungsi yang tidak yang sebenarnya di dalam Di dalam sistem rumah tangga. Ayah berpihak kepada anak yang satu, ibu berpihak kepada anak yang dua, perlakuan yang tidak seimbang. Jadi saya melihat bagaimana rumitnya, bagaimana kompleksnya hubungan itu apabila di dalam satu keluarga, satu rumah tangga, istri lebih dari satu, atau ibu lebih dari satu.
satu saja itu sudah cukup perlu perjuangan yang serius agar ada keseimbangan di antara keluarga dan sistem yang ada di mana di dalam rumah tangga. Agar perlakuan ayah dan ibu kepada anak-anak yang ada di rumah itu bisa seimbang sehingga nanti hasilnya anak-anak itu pun akan memperlakukan atau akan menghidupkan kehidupan yang yang seimbang. Ini tantangan yang sangat luar biasa. Jadi tidak heran seperti ada beberapa orang katakan pacaran itu mudah, tapi untuk membangun satu rumah tangga itu perlu pengorbanan yang sangat serius. Dan eh, seorang pembicara, seorang pengkhotbah pada waktu dia memberikan amanat dalam satu pemberkatan, dia katakan demikian, bedakan wedding sama merit. Wedding itu adalah acara pemberkatannya, merit itu adalah satu hubungan yang harus bisa dipertahankan seumur hidup. Dan itu perlu Perlu pengorbanan. Baik, berikutnya Yakub menambahkan bahan bakar ke dalam api yang semua ketegangan keluarga ini dengan sikap pilih kasihnya yang nyata terhadap Yusuf. Bayangkan Yakub menunjukkan perhatian yang lebih kepada Yusuf karena Yusuf kan lahir dari istri yang dipilih oleh Yakub sebetulnya. Ingat ya waktu Yakub di rumahnya Laban, dia mencintai Rahel, akhirnya diberikan Lea. Dia harus kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan siapa? Mendapatkan Rahel. Jadi itulah situasi yang terjadi dan itu membuat rumah tangga itu tidak berfungsi dengan baik dan itu dirasakan oleh Yusuf dan itu membuat Yusuf akhirnya dia dijual kemana? Ke Mesir. Yang menariknya adalah Allah menggunakan situasi itu untuk menjalankan rencananya. Itu menariknya. Jadi Allah biarkan situasi itu terjadi agar bukan agar rencana. Jadi melalui situasi yang terjadi itu, Tuhan mau menggenapi rencananya. Ya, Tuhan mau menggenapi rencananya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Memilih arah baru. Tetapi sebelum ke hari Senin, saya rindu kembali kepada hari Minggu. Ada satu kutipan yang menarik, bukan kutipan, kalimat yang menarik di sini. Katakan demikian. Para pemenang iman Tuhan sering gagal memenuhi harapan mereka sendiri dan Tuhan. Orang-orang ini tercantum dalam Ibrani 11. Bukan karena hubungan keluarga mereka yang berantakan, tetapi sebaliknya. Mereka belajar seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, kasih, dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga ini. Jadi, walaupun keluarga mereka bermasalah, tetapi justru permasalahan keluarga mereka itulah yang membuat mereka bergumul untuk menguatkan iman, kasih, dan kepercayaan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, situasi itu digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Baik, memilih arah baru. Jadi setelah Yusuf berada di Mesir, dia berubah arah. Berubah arah dalam arti yang tadinya hidupnya aman, nyaman, tahu dari mana aman dan nyaman hidupnya, dari pakaian-pakaian yang dia gunakan, melalui tanggung jawab yang dia kerjakan, melalui perhatian ayahnya Yakub yang lebih atau perhatian yang berbeda dari Yakub kepada Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudara yang lain. Setelah dia tiba di Mesir, arah hidupnya berputar 180 derajat. Baik, saya akan bacakan di sini. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya dia telah diajar untuk mengasihi dan takut kepadanya.
Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang hayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang, segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya ini akan menjadi Allahnya. Pada saat itu, di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Allah. Dan dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Jadi, pada waktu Yusuf berada di perjalanan, dia lihat situasi perjalanan itu, lalu dia terpikir, waduh, saya akan hidup susah, saya akan menderita, karena saya statusnya sekarang adalah budak, yang tadinya saya adalah anak kesayangan, sekarang status saya adalah apa? Budak. Nah, hal yang menarik di sini bagi saya adalah Yusuf mengingat cerita-cerita ayahnya pada waktu mereka berinteraksi di rumahnya. Jadi tidak heran salah satu ayat di buku Musa berkata, ajarkanlah kepada anakmu pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu jalan, pada waktu kamu melakukan apa saja. Ajarkan itu kepada anakmu. Karena apa? Itu akan diingat oleh anak kita. Jadi poin yang pertama adalah Yusuf berbalik arah, yang tadinya dia anak yang manja, dia anak yang tidak bisa mandiri, sekarang dia harus mandiri. Dan yang membuat dia mandiri itu adalah apa yang dia dapatkan dari ayahnya waktu kecil. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah hati-hati kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita. Saya ingat beberapa orang tua lah sering katakan demikian. Udahlah masih anak-anak, belum ngerti dia itu. Lalu sangat sedikit orang tua mau memberikan kepada anaknya dan membelikan kepada anaknya, yaitu Alkitab khusus anak-anak. Lalu pelajaran-pelajaran rohani khusus anak-anak. Sehingga mereka berpikir bahwa nanti setelah dewasa saja. Ternyata itu terlambat. Kenapa? Karena kalau kita membaca perkembangan anak, ya orang psikologi mengerti ini, bahwa ada masa-masa keemasan anak-anak itu. Nah, umur sekian, kalau saya tidak salah ingat itu di bawah 10 atau 15 tahun ke bawah itu adalah masa-masa keemasan anak-anak untuk mengingat apa-apa yang dia pelajari. Jadi itu yang dibuktikan oleh Yusuf. Jadi apa yang dia dapatkan waktu anak-anak dari orang tuanya, dari ayahnya Yusuf, itu menjadi pegangannya. Poin saya adalah, orang tua, mari sejak dini kita memberikan hal-hal rohani, hal-hal positif kepada anak-anak kita. Jangan pernah berpikir, nanti setelah dewasa mereka akan mengerti dan mereka akan berubah. Jangan. Karena melihat pengalaman Yusuf, justru itulah yang menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Yusuf. Oke, saya akan bacakan lagi beberapa kalimat di sini. Sementara kita menemukan keseimbangan antara keduanya dalam Alkitab, jelas ada panggilan untuk komitmen pribadi maupun bersama kepada Tuhan. Yusuf mulai menemukan istirahat dalam hubungannya dengan membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Jadi dia merasa tenang setelah dia mengambil komitmen, saya akan mengikut rencana siapa? Rencana Tuhan. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Menemukan harga diri sejati. Ada sebutan berkata demikian. Berikan kekuasaan kepada seseorang, maka kita akan tahu bagaimana dia sebenarnya. Lalu sebutan yang lain mengatakan kita akan tahu sifat seseorang pada waktu dia dalam situasi terdesak. Maka kita akan tahu sifat seseorang itu. Dan biasanya seorang pemimpin akan muncul pada situasi yang apa? Situasi yang terdesak. Kita akan lihat bagaimana dia mengambil keputusan. Lalu Bapak kepemimpinan ya, Bapak ilmu kepemimpinan John Maxwell berkata,
bahwa setiap manusia itu punya potensi untuk menjadi seorang apa? Seorang pemimpin. Karena dalam buku Kejadian berkata, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, berkuasalah, kuasailah. Itu potensi menjadi seorang apa? Pemimpin. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi menjadi seorang apa? Seorang pemimpin. Dan biasanya potensi seorang pemimpin itu akan terlihat pada waktu situasi-situasi sulit. Ya, orang akan mencari orang yang punya potensi menjadi seorang pemimpin pada situasi-situasi apa yang tersulit. Nah, jati diri atau harga diri daripada Yusuf itu muncul pada waktu dia berada di rumah Potifar. Pada waktu dia berada di penjara setelah dia mengalami satu situasi yang kurang baik pada waktu dia berada di mana? Di rumah Potifar. Situasi yang baru itu justru akan memunculkan siapa kita. Ya akan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Salah satu contoh saja. Ini kembali pengalaman saya. Kalau saya pinjam pengalaman orang takut salah. Seperti yang selalu saya katakan, saya memang orang Batak, tapi saya lahir di Pekalongan, besar di Bandung. Jadi pada waktu saya berada di Bandung, saya menganggap intonasi suara saya itu, logat saya itu berbahasa Indonesia ya nggak ada masalah. Saya sama dengan orang-orang yang ada tinggal di mana? Di Bandung. Jadi pada waktu saya ke Medan, kami sama-sama pakai bahasa Indonesia karena bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, tapi orang melihat jati diri saya itu siapa sebenarnya. Oh, ini bukan orang sini, dia orang apa? Pendatang. Demikian juga sebaliknya kalau ada orang-orang dari luar Bandung contohnya, biasanya dari Sumatera Utara yang sering datang ke Bandung, Jawa Barat, kita langsung tahu menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Bandung, bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda, tapi kita tahu logatnya itu apa berbeda. Demikian juga dengan siapa? Dengan Yusuf. Jadi dia dihadapkan dengan bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi orang tahu siapa dia yang sebenarnya. Nah, dari situlah muncul siapa Yusuf yang sebenarnya. Lalu berikutnya, tapi siapa dia sekarang? Seorang budak, seorang yang bisa dibeli atau dijual sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupan tampak telah menghidupkannya. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Allah melihat kita dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah lah yang melihat kita, bukan orang yang melihat kita. Itu situasi yang terjadi pada saat Yusuf berada di mana? Di Mesir. Jadi harga dirinya, jati dirinya itu muncul dengan sedih, walaupun tadinya dia adalah anak yang manja. Baik, kita masuk kepada hari Rabu, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Jadi sering kita mau melakukan hubungan dengan cara kita, tapi seharusnya kita melakukan hubungan itu dengan cara siapa? Cara Tuhan. Awalnya kisah Yusuf di Mesir berubah menjadi positif. Yusuf telah mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan memberkati Yusuf yang naik ke puncak dan tidak akan dia bayangkan di rumah Potifar. Jadi dia tidak bisa bayangkan situasi yang terjadi waktu dia berada di rumah mana? Rumah Potifar. Meskipun Yusuf tampaknya sangat rukun dengan Potifar dan hubungannya dengan staf di rumah dan di ladang tampaknya lancar, masalah sedang terjadi. Seorang di rumah gelisah. Jadi pada waktu hubungannya dengan Potifar dengan yang lain itu bagus-bagus, tapi rupanya ada istrinya, istri Potifar ini, kita sama-sama tahu cerita itu, mempunyai masalah. Masalah dalam arti dia bermasalah
dan masalah yang dihadapi itu terkena kepada siapa? Kepada Yusuf. Dalam hal ini, ketampanan Yusuf tampaknya lebih merupakan penghalang daripada bantuan baginya dalam mengejar kemurnian dan kesetiaan pada prinsip-prinsip Tuhan. Baru kali ini saya baca bahwa ketampanan seseorang itu merugikan dia. Ya, bersyukurlah kita atau saya yang tidak tampan ini. Seandainya peran itu saya dapatkan, mungkin ngapain dia di sini. Tapi kita sama-sama tahu penjabaran di Alkitab bahwa Yusuf adalah seorang yang tampan. Justru ketampanannya itu menjadi persoalan bagi siapa? Bagi Yusuf. Di sini hal yang menarik. Terlepas dari desakan wanita jahat ini, Yusuf melakukan sesuatu yang tampaknya kontraproduktif. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk semua hubungan. Dalam hal ini istri Potifar. Prinsip-prinsip Alkitabiah untuk hubungan tidak ketinggalan zaman, seperti yang dapat dibuktikan oleh siapapun, dalam kurung yang adalah setiap orang yang telah menderita akibat dosa. Jadi Yusuf waktu dia setelah tiba di Mesir, dia menjadi jati diri yang sebenarnya, harga dirinya muncul, dia menghidupkan hubungan prinsip Alkitab kepada siapa saja. Nah, kebetulan istri Potifar itu tidak melihat Yusuf sebagaimana Yusuf yang seharusnya. Jadi, yang membuat hubungan mereka tidak baik itu bukan karena Yusuf tidak baik, tapi oleh karena istri Potifar mempunyai prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip Yusuf, sehingga mereka berbenturan. Yang menarik adalah Yusuf hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang dia hidupkan sesuai dengan ajaran siapa? Alkitab. Dan itu menjadi masalah bagi istri siapa? Istri Potifar. Poin yang mau saya ambil dari pelajaran hari Rabu adalah tidak semua orang yang menghidupkan kehidupan seperti yang diajarkan Alkitab, hidupnya akan mulus, akan aman-aman saja. Justru itu akan berbenturan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan hidupnya dengan ajaran siapa? Ajaran Alkitab. Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Dia memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Pengetahuan ini membantunya melawan godaan. Jadi Yusuf menghidupkan kehidupan yang tidak seperti ayahnya tunjukkan. Ayahnya Yakub menghidupkan hubungan yang tidak seimbang kepada anak-anaknya. Tetapi Yusuf melakukan hubungan yang seimbang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi timbul masalah juga yang dialami oleh Yusuf berhadapan dengan istri siapa? Istri Potifar. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Kamis. Pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Ini sebenarnya panjang pelajaran ini, tapi kita akan buat singkat saja. Seperti yang kita ketahui dari membaca cerita Kejadian 39 ayat 19 sampai 20, Yusuf menderita karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Jadi hidup berdasarkan prinsip juga menderita, hidup tidak berdasarkan prinsip juga menderita. Yang mana kita pilih? Pengalaman ini mengatakan kita harus memilih seperti yang Yusuf pilih. Walaupun dia menderita, dia tetap menghidupkan berdasarkan prinsip karena dia tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tapi dia melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Yusuf dijebloskan ke penjara sebagai harta benda Potifar. Yusuf bisa saja dibunuh di tempat. Tidak ada pertanyaan. Potifar jelas tidak mempercayai istrinya, tetapi harus menjaga reputasinya. Bayangkan, seharusnya Yusuf itu dibela oleh Potifar kan, tapi demi kepentingan Potifar, dia merelakan Yusuf masuk ke dalam dalam penjara. Tapi itulah situasi yang terjadi. Di penjara Yusuf bekerja dengan sesuatu yang nyata, bukan yang ideal. Dia berjejaring, dia membantu orang lain meskipun hubungan di penjara jauh dari ideal yang dia harapkan. Dan Yusuf tidak bebas meminta bantuan dan membuat dirinya rentan. Dia meminta bantuan dari juru minuman,
ketika dia menafsirkan mimpinya. Ya, dia juga merasa tidak nyaman. Dia perlu bantuan, tapi tidak sebebas pada waktu dia berada di luar penjara. Dia menolong orang, ya, juru minuman dengan makanan agar menyelamatkan. Ya, dijanjikan iya, tapi kenyataannya lama setelah itu baru diingat. Itulah situasi apa yang terjadi. Hubungan kita adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora selama berabad-abad. Jadi hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah, itu merefleksikan bagaimana hubungan kita dengan siapa? Hubungan Allah dengan iblis, dengan setan. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan. Dan iblis memiliki kesempatan untuk menggunakan semua hubungan kita. Jadi pertentangan besar itu antara Kristus dan setan. Lalu hubungan itu, pertentangan itu ada di sekitar kita. Dan itu juga mencerminkan hubungan pribadi kita dengan orang lain, juga hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Jumat. Seperti biasa, ini adalah kesimpulan dan saya akan bacakan kalimat-kalimat yang ada di pelajaran hari Jumat ini. Dalam konteks apa yang terjadi pada Yusuf dengan istri Potifar, Ellen White menulis, ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir. Dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf. Itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan. Namun betapa cepat dan tegas itu ditolak. Jadi kita harus ingat, pada waktu kita digoda, kita dicobai, kita harus ingat, Tuhan itu ada di sekitar kita, sangat dekat untuk menolong kita. Roh Kudus itu adalah perisai. Perisai itu adalah pelindung. Roh Kudus itu adalah, kalau boleh saya terjemahkan, kata hati, conscience. Jadi pada waktu kita mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan, maka kata hati kita akan katakan, jangan. Itu adalah pelindung, perisai. Dan Tuhan ada dekat untuk menolong kita. Roh Kudus itu Allah juga. Trinitas itu juga. Dan itu akan menolong kita. Perisai itu dia akan menolong kita. Jadi jangan pernah abaikan kata hati kita. Ya, kata hati kita. Ada pepatah Indian kuno, pepatah kuno dari orang-orang Indian. Kalau ada dua serigala berkelahi, hitam dan putih serigala itu, mana yang akan menang? Jawabannya adalah serigala mana yang lebih banyak kita beri makan. Jadi pada waktu hati kita bertentangan di dalam hati kita antara keinginan setan dan keinginan Allah, jawabannya adalah siapa yang menang? Jawabannya adalah kepada siapa kita mencondongkan diri. Kalau kepada Tuhan, kepada Allah, tentu kita akan menang. Tapi kalau kepada setan, tentu setanlah akan menang dan Tuhanlah akan kalah. Baik, itulah konklusi pelajaran kelas sahabat kita. Oleh karena sistem keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, maka Yusuf berada di Mesir, tetapi situasi itu digunakan oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari, mendiskusikan, mengkonklusikan pelajaran sekolah sahabat ya Tuhan. Kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu akan menjadi bagian mereka seperti yang telah kami rasakan di tempat ini. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.